Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang diagram batang atau biasa disebut dengan histogram. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini ya. Diagram batang umumnya digunakan untuk menyajikan data tentang nilai-nilai suatu objek penelitian secara visual ya, dalam kurun waktu tertentu. Oke. Pada diagram batang atau histogram itu data statistik disajikan dengan menggunakan gambar berbentuk batang persegi panjang ya, yang diletakkan vertikal atau horizontal. Letak batang yang saling berdampingan itu dibuat terpisah, itu tidak menyatu ya. Kita lihat ini seperti ini ya, nanti diagram batangnya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat contoh yang pertama ini. Pengukuran tinggi badan siswa SMP itu dilakukan terhadap 38 siswa ya. Diukur sampai satuan sentimeter terdekat ya, dibulatkan. Oke. Diperoleh hasil pengukuran itu sebagai berikut ini datanya ya. Ini tinggi badan siswa SMP, kemudian ini banyaknya siswa ya. Yang tingginya adalah 149 cm ada 3 anak, 150 cm ada 7 siswa ya, 151 cm ada 9 siswa, 152 ada 8 siswa, 153 cm tingginya itu ada 6 siswa, dan tinggi badannya 154 cm ada 5 siswa ya. Oke, kemudian buatlah diagram batang dari data tersebut ya. Kita lihat penyelesaiannya ya. Ini nanti tinggi badan ini adalah sumbu horizontal ya. Oke, kemudian yang banyaknya siswa ini adalah sumbu vertikal. Kita buat seperti ini. Ini tinggi badan, ini banyaknya siswa ya. Tinggi badan ini dipasang 149, 150, ini 151 ya, kemudian 152, 153 cm ya, kemudian 154 cm. Oke, ini tinggi badan. Kemudian banyaknya siswa, ini sumbu vertikalnya ya. Kita lihat ini 149 cm itu sebanyak 3 siswa, berarti kita gambar seperti ini nih ya. Ini 3 siswa ini. Oke, kemudian yang 150 cm tingginya itu ada 7 siswa ya. Oke, seperti itu ya. Ini tingginya ya, ada sebanyak 7 siswa ya. Oke, kemudian yang 151 ada 9 siswa ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang 152 cm itu ada 8 siswa ya. Oke, kemudian yang tingginya 153 cm itu ada 6 siswa. Itu gambarnya ya, seperti itu. Kemudian yang tingginya 154 cm itu ada 5 siswa ya. Seperti ini gambarnya. Jadi diagram batangnya dibuat seperti ini. Gampang ya, bisa dimengerti ya caranya ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang contoh yang kedua ya. Kita lihat ini contoh yang kedua. Tabel berikut ini menunjukkan banyak siswa SMP dan SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat pada tahun pelajaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 ya. Ini datanya ya. Ini tahun pelajaran, kemudian ini banyaknya siswa dalam ribuan, ini siswa SMP, ini siswa SMA ya. Tahun pelajaran 2011-2012 itu SMP itu sebanyak 330.000 siswa, SMA-nya adalah 170.000 siswa ya. Kemudian tahun pelajaran 2012-2013 itu siswa SMP-nya sebanyak 350.000 siswa, kemudian siswa SMA-nya adalah 140.000 siswa ya. Oke, kemudian tahun pelajaran 2013 sampai dengan 2014 itu banyaknya siswa SMP adalah 340.000, kemudian banyaknya siswa SMA adalah 150.000 ya. Kemudian tahun pelajaran 2014-2015 itu banyaknya siswa SMP itu ada 370 dan banyaknya siswa SMA ada 140. Oke, kemudian buatlah diagram batang ganda dari tabel tersebut ya.
kita akan lihat penyelesaiannya ya, tetapi Pak Guru Toto akan matikan dulu kameranya karena di sini akan dipakai untuk menggambar ya, supaya tidak terganggu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Pak Guru Toto sudah mematikan kameranya supaya tempat ini bisa dipakai untuk menggambar ya. Kita sekarang buat sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya ya. Sumbu horizontalnya itu adalah tahun pelajaran 2011-2012, kemudian 2012-2013, di sini 2013-2014, dan terakhir adalah 2014-2015 seperti ini ya. Kemudian di sini adalah banyaknya siswa, ini 50, 100, 150 ya, seperti ini sampai 400 ya. Oke, kemudian kita sekarang banyaknya siswa tahun 2011 sampai 2012, siswa SMP ini kita pakai gambar yang warna kuning ya, karena bednya warna kuning, dia adalah 330 di sini ya, 350 kurang ya. Ini 330.000, ini kemudian yang siswa SMA-nya yang abu-abu ya. Ini sesuai dengan warna apa namanya? Celananya ya. Oke. Ini adalah 170, ini 200.000 kurang di sini ya. Oke, kemudian tahun pelajaran 2012 sampai 2013 ini siswa SMP-nya adalah 350.000 ya. Oke, pas di sini ya. Oke, kemudian siswa SMA-nya adalah 140.000 ya. Oke, di sini ya. Oke, kemudian tahun 2013-2014 siswa SMP-nya adalah 340.000, ini 350 kurang ya di sini ya. Oke, kemudian siswa SMA-nya adalah 150.000 ya, pas di sini. Oke, kemudian yang terakhir adalah ini tahun pelajaran 2014 sampai dengan 2015 itu siswa SMP-nya adalah 370.000 di sini ya. 400 kurang di sini. Oke, kemudian siswa SMA-nya adalah 140.000 di sini ya. Oke. Jadi gambar histogramnya, diagram batangnya seperti ini. Gampang ya, bisa dimengerti ini ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya, supaya lebih jelas ini ya. Oke, diagram batang berikut ini menunjukkan data tentang penjualan sepeda motor di dealer CV Baru Motor ya, pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022 ini. Datanya seperti ini ya. Pada bulan Januari ini penjualan sepeda motor di dealer CV Baru Motor itu sebanyak 100 unit ya, 100 motor ini. Kemudian bulan Februari ada 80 motor, kemudian pada bulan Maret ini penjualannya paling tinggi nih, 120 motor ya. Kemudian pada bulan April itu 100 motor juga, kemudian pada bulan Mei turun 90 motor, dan pada bulan Juni ini 110 unit motor terjual ya. Oke, kemudian pada bulan apa terjadi kenaikan penjualan tertinggi ya, berapa kenaikannya. Oke, kemudian berapa persen penurunan penjualan pada bulan April Mei. Kita lihat penyelesaiannya ya. Yang pertama, pada bulan apa terjadi kenaikan penjualan tertinggi ya. Oke, ini berarti kalau kita lihat ini dari Februari yang 80 ini menjadi 120, ini paling tinggi kenaikannya ya. Kita lihat ini kenaikan penjualan tertinggi itu pada bulan Maret ya, karena dari bulan Februari itu 80 kemudian naik menjadi 120. Oke, kemudian besar kenaikannya itu adalah ini 120 ya. Unit motor ini dikurangi dengan 80 motor berarti kenaikannya adalah 40 unit. Paham ya? Bisa dimengerti. Oke, kemudian berapa persen penurunan penjualan pada bulan April Mei? April Mei dari 100 menjadi 90 berarti turun 10 unit ya. Oke, penurunan penjualan pada bulan April Mei itu sama dengan 100 dikurangi 90 itu sama dengan 10 unit motor ya. Oke. Kalau kita persentase penurunannya itu menjadi ini 10 ya, 10 dibagi 100 ini pada bulan April dikalikan 100% berarti itu penurunannya adalah sebanyak 10%. Paham ya ini ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, sekarang lanjut contoh yang keempat supaya lebih jelas ya. Dalam diagram batang berikut menunjukkan volume hasil produksi dan
ekspor kelapa sawit Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2017 ya. Oke, ini diagramnya ya, diagram batangnya ini produksi dan ekspor sawit ini dalam bentuk juta ton ya. Ini tahun 2013 yang warna hijau ini ada produksinya, kemudian ini ekspornya ya. Ini berarti kan kalau 2013 itu produksi sawitnya itu adalah ini berarti 22 ton ya, 22 juta ton ini ya. Oke, kemudian diekspornya ini sebesar berapa ini? 1, 2, 3 berarti adalah 23 juta ton ini ya diekspornya. Kemudian tahun 2014 ini produksi sawitnya adalah 20, ini 22, 24, ini 26 ya, berarti 26 juta ton. Kemudian diekspor sebesar ini 12, 14, 16, 18 juta ton ya ini, dan seterusnya seperti ini. Oke. Kemudian pada tahun 2016 berapa persen kelapa sawit yang diekspor? 200 ini ya, pada tahun 2016 ini ya, berapa persen kelapa sawit yang diekspor? Berarti yang diekspor itu kan yang berwarna kuning ini, padahal dia produksinya itu ini ya 32 juta ton ini ya. Kemudian diekspornya sebesar ini adalah 22 juta ton ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Kita lihat tahun 2016 itu produksi sawit itu adalah ini ya 32 juta ton ini ya. Oke, kemudian diekspor itu ekspor sawitnya adalah 22 juta ton ya. Maka persentase sawit yang diekspor ya itu adalah ini 22, ini tadi 22 dibagi dengan 32 kali 100% itu hasilnya adalah 68,75% sawit yang diekspor pada tahun 2016. Gampang bisa dimengerti ini ya materinya. Oke. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.